Masyarakat adat di Kalimantan mengapresiasi langkah polisi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Namun masyarakat adat di Kalimantan meminta agar Edi Mulyadi tetap bisa mendapat sanksi adat. Masyarakat adat di Kalimantan menilai Edi Mulyadi layak mendapat sanksi adat karena ucapannya dinilai menyinggung warga Kalimantan. Pihak masyarakat adat berharap Polri memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menjalankan prosesi sanksi adat. Apa yang menyebabkan Edi Mulyadi merasa menjadi target dalam kasus ujaran kebencian soal Kalimantan ini? Lalu bagaimana tanggapan perwakilan masyarakat Kalimantan soal proses hukum terhadap Edi Mulyadi? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Ada Herman Kadir, kuasa hukum Edi Mulyadi, dan Haji Rahmat Nasution Hamka, Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional sekaligus juru bicara Aliansi Borneo Bersatu. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak, Pak Herman Kadir, juga Pak Haji Rahmat Nasution. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Tabe. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Saya mau tanya dulu ke Pak Herman Kadir, kenapa Pak Edi merasa ditarget dalam kasus ini? Gimana Mbak maksudnya, Mbak? Mengapa Pak Edi Mulyadi merasa ditarget? Kalau dari pernyataan pengacara tim advokasi Edi Mulyadi yang dikirimkan kepada wartawan mengatakan target sudah tahu bahwa akan ditahan. Ya gerakan-gerakan politiknya sudah jelas. Kalau saya lihat sih memang udah jadi target lah. Karena? Ya kan banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya yang selain persoalan ini gitu. Kalau kasus ini apakah Pak Edi dari awal datang sudah bersiap-siap mengetahui bahwa dirinya bersalah atau terlibat dalam tindak pidana ini sehingga sudah bersiap menjadi tersangka atau seperti apa? Aduh, suaranya melebar Mbak, gimana ya? Nanti saya perbaiki lagi kalau gitu komunikasinya. Saya ke Pak Rahmat Nasution saja kalau begitu. Pak Rahmat Nasution, kalau sekarang posisinya sudah menjadi tersangka, Pak Edi Mulyadi, tanggapannya seperti apa? Yang jelas kita memberikan apresiasi atas dan juga terima kasih ya atas kinerja Polri yang bergerak cepat dan juga tegas dalam proses yang ada ini, merespon daripada pernyataan sikap dan juga aspirasi daripada masyarakat suku bangsa Dayak di Kalimantan khususnya dan juga warga Kalimantan pada umumnya. Dan ini menurut kami hal yang baik karena jangan sampai nantinya terlalu berlarut dan juga tingkat kesabaran ini juga sudah teruji kemarin, hampir juga teman-teman sudah turun hampir menutup Sungai Mahakam, ada sebagian mau, tapi alhamdulillah ini sudah agak tenang, sudah kita berikan pemahaman, serahkan proses hukum ini kepada pihak kepolisian, kita akan kawal. Oke, jadi sekarang pihak masyarakat adat, tokoh masyarakat Kalimantan menunggu proses hukum begitu, sepenuhnya di kepolisian ya Pak Haji Rahmat? Siap, di kepolisian, ya. Ya, kalau dari Pak Herman Kadir, jadi sekarang Pak Edi Mulyadi menjalani pemeriksaan. Kalau soal kemarin saat datang diperiksa sudah siap-siap untuk ditahan, apakah merasa memang ucapannya ini sesuai dengan delik yang disangkakan? Ya Pak Edi memang sudah punya perasaan seperti itu, maka dia siap-siap. Artinya kita juga sebagai tim hukum, prosedur hukum tetap harus dilalui gitu. Artinya penahanan Pak Edi, ya surat keluaran penahanan itu kalau saya belum pas. Kenapa? Sebelumnya itu sudah ada keluar surat penetapan sebagai penangkapan gitu loh. Nah, antara surat penangkapan dan penahanan ini kok hanya beda 1 jam gitu loh kok. Padahal berita acara pemeriksaan sebagai tersangka belum dilakukan, baru Rabu besok jam 10. Kalau kita ini kan sesuai dengan prosedur aja. Artinya apa? Seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus di BAP dulu sebagai tersangka. Nah, sepanjang belum bisa ada surat penahanan. Oke, penangkapan bisa, tapi di BAP dulu sebagai tersangkanya gitu. Nah, tersangkanya itu baru hari Rabu besok jam 10. Gimana itu? Penjelasan penyidik soal ini adakah? Ya itulah saya bilang. Ada apa? Penjelasan penyidik soal ini adakah? Ya kalau saya lihat terlalu dipaksakan gitu loh. Keluarnya surat penahanan terlalu dipaksakan kalau menurut saya. Oke, dinilai terlalu dipaksakan kalau dari masyarakat. Iya.
Walaupun memang kita udah tahu lah bakal ditahan. Sebelum datang itu Pak Edi sudah tahu bakal ditahan. Tapi maunya kita harus sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku gitu, Mbak. Proses hukumnya dianggap dipaksakan, Pak Haji Rahmat Iya. Nasution, Anda melihat Tapi yang sama yang kah? perlu diingat Mbak ya, Oh, baik, gimana? selama BAP sebagai saksi itu, maaf ya, Pak Edi itu yang ditanyakan masalah YouTube channelnya. YouTube channelnya itu adalah produk pers. Perlu saya jelaskan. Karena sudah didaftarkan oleh VT Forum Adil Mandiri ke Dewan Pers pada tanggal 21 Desember 2010. Artinya apa? Semua YouTube yang ada di FNN itu adalah terdaftar sebagai pers. Jadi YouTube channel Edi itu adalah merupakan produk pers. Ingat, sudah ada kerjasama Kapolri dengan Dewan Pers ya tahun 97. Artinya apa? Polri menghormati Dewan Pers. Setiap insan pers yang terlibat di dalam perkara pers harus dibawa ke Dewan Pers dulu, baru bisa. Harus ada rekomendasi Dewan Pers. Sekarang kami kemarin sudah tanyakan, sudah ada belum rekomendasi Dewan Pers? Belum ada. Ingat, YouTube channel Edi itu adalah masalah. Dan buktinya verifikasi dari Dewan Pers ini sudah dipunyai oleh tim kuasa hukum? Sudah, saya ada nih. Sudah ada. Surat ke Dewan Persnya sudah ada. Pada tanggal 21 Desember 2010 oleh PT Forum Adil Mandiri yang mendaftarkan Dewan Pers bahwa YouTube ini adalah merupakan YouTube dari PT Forum Adil Mandiri, artinya dia sudah terdaftar sebagai insan pers di situ. YouTube itu sudah ada produk pers. Ya. Apapun yang dia bicarakan di dalam YouTube itu adalah produk pers gitu loh. Nah, kemarin sesuai dengan BAP kemarin ada 30 pertanyaan dari awal dari sehat macam itu. Nah, semua YouTube channel Edi yang sebagai Dewan Pers itu pertanyaan sampai akhir 30 itu. Jadi ini gitu akan artinya apa? Yang dipersoalkan pers, yang dipersoalkan oleh Mabes Polri penyidik ini adalah masalah produk pers. Oke, saya tanya ke Pak Haji Rahmat Nasution soal keberatan ini dianggap dipaksakan penahanannya. Kami dari masyarakat adat prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk menangani hal tersebut, dan kalau memang dari pihak kuasa hukum, saudara EM beserta seluruhnya, ya kan ada jalur-jalur hukumnya, ada pra peradilan segala macamnya, silahkan dijalankan proses itu gitu. Jadi sehingga kita tidak berpolemik, tidak juga berargumentasi menurut asumsi dan persepsi kita atau juga menurut keinginan kita gitu. Tapi ini menurut prosedur hukum gitu. Jadi persilahkan saja, kami masyarakat adat tetap mengawal hal tersebut sampai nantinya sesuai harapan kita gitu. Harapan pernyataan sikap dari masyarakat suku bangsa Dayak yang ada di Kalimantan. Kalau dianggap nuansanya politis, Pak Rahmat? Jadi begini, kami tidak mau terjebak ya ke dalam asumsi dan persepsi yang dibangun seolah-olah kami fokus saja kepada apa yang disampaikan oleh saudara EM dan yang kami anggap itu merendahkan harkat martabat kami, terusiknya suasana kebatinan dari kami, itu saja yang kami fokus sesuai arahan Bapak Presiden Majelis Adat Nasional, yaitu Bapak Martin Bila, dan juga segenap pimpinan dan juga ketua-ketua umum Dewan Adat Dayak Provinsi gitu, Pulau Borneo. Jadi kami fokus ke hal tersebut, kami tidak mau terjebak asumsi, persepsi bahwa seolah udah ditarget segala macam, itu kami tidak dalam kapasitas ke situ. Oke, Pak Herman Kadir, tadi dikatakan kalau dari masyarakat Kalimantan keberatan atau merasa terlukai, tidak mau fokus dengan ada dugaan politisasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk masyarakat Kalimantan sendiri, sudahkah ada pendekatan langsung, komunikasi langsung dari tim Pak Edi Mulyadi ke perwakilan masyarakat adat atau tokoh masyarakat? Pak Edi kan sudah minta maaf melalui TV One dan di YouTube channelnya. Artinya, ya sebagai seorang wartawan senior, dia sudah melakukan klarifikasi dan minta maaf. Dan itu adalah sesuai dengan undang-undang pers gitu. Oh, dianggap sudah cukup. Oke, dianggap sudah cukupkah Pak Rahmat? Dengan tadi dianggapnya sudah minta maaf kok. Demikian. Jadi menurut kami begini, karena yang dilakukan ini sudah sedemikian rupa masifnya dan juga sudah kemana-mana, dan juga yang merasa terlukai bukan hanya orang per orang, tapi masyarakat secara
menyeluruh dan juga suku bangsa Dayak khususnya dan kemudian juga warga Pulau Kalimantan pada umumnya. Jadi menurut kami bisa memahami apa yang disampaikan tentang permintaan maaf itu Pak Herman Kadir sampaikan kepada saudara EM, tapi dalam rangka nantinya bentuk legitimasi permintaan maaf itu ya harus disampaikan dong di hadapan para pemangku-pemangku adat kami, baik secara kultural maupun secara struktural, yang sehingga nantinya dalam proses si adat itu bisa diterima secara penuh dan kemudian tidak ada lagi rasa luka dan ada suasana kebatinan kebersamaan, itu saja. Jadi saya pikir ini yang harusnya nantinya bisa dipahami dan kami berharap, saya menghimbau, tapi saya ini kembali lah ya kepada Bapak Herman Kadir beserta rekan-rekan, tolong jangan sampai ada dalih atau kilah yang sehingga nanti bisa merusak lagi suasana kebatinan seolah tidak menghargai hukum adat segala macam. Kami tidak berbicara yang ingin memaksakan diri, kami hanya ingin menyampaikan Pak Edi Mulyadi, kami ingin lihat ketulusannya, itikat baiknya. Nah, apakah yang disampaikan para pengacara advokat ini merupakan suara Bapak Edi Mulyadi? Kami juga ingin tahu. Apakah hanya persepsi dan pendapat para pengacara saja? Oke, saya tanyakan kami akan ini. nilai terus. Baik, saya tanyakan ke Pak Herman Kadir. Jadi kalau sebenarnya Pak Edi Mulyadi siap ya kalau tadi dimintakan untuk menjalani sanksi atau prosesi secara adat? Saya potong Mbak ya, bukan sanksi ya, atau sanksi atau tulisan. Jadi begini. Prosesi secara adat berarti atau yang dimintakan? Jadi ya bukan sanksi ya, prosesi adat. Jadi dalam artian beliau sudah menyatakan secara verbal, lewat YouTube, lewat kemarin juga saat di Mabes Polri, itu secara terbuka. Ini kan kita ingin lihat ketulusan itikat baiknya. Nah, jadi di hadapan itikat baik ini di depan langsung pemangku adat begitu ya prosesinya. Nah soal prosesi ini, betul. apakah? Nah, tapi ini terang saja Mbak ya, ini kan akan dikonsolidasi oleh Majelis Adat Dayak Nasional. Karena begini juga, kami ini suku Dayaknya sangat besar gitu, 405 subsuku. Jadi kami harus tidak bisa yang selalu serampangan. Kami akan konsolidasi lah agar ini dapat dipahami. Jadi menengahi begitu ya, Pak siap. Rahmat. Silakan Pak Herman Kadir, siapkan untuk menjalani prosesi ini secara adat. Kalau ini Pak, saya nggak bisa komen karena nanti saya ngomong Pak Edi dulu, nanti saya mengarang-arang cerita pula. Biar Pak Edi langsung yang bicara lah nanti. Ya kalau masalah apa ini harus datang ke sana, datang ke sini. Saya nggak bisa berani karena Pak Edi nggak boleh. Saya mewakili beliau untuk urusan-urusan adat ini gitu. Oke, tapi belum nanti pernah dibicarakan. Dia langsung yang bicara. Kalau saya masalah hukumnya aja Mbak. Artinya saya sebagai lawyer bicara masalah hukum saja, sebatas masalah hukum saja. Tapi kalau soal sudah hukum adat ini, itu kewenangan ada pada Pak Edi gitu. Nah itu Mbak, itu Mbak mungkin sedikit yang ingin kami tegaskan. Jadi kami ini terus terang saja, segenap suku masyarakat bangsa Dayak dan juga Pulau Kalimantan ini memantau. Jadi apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan oleh para pengacara ini akan kami catat terus. Jadi sehingga ini menjadi satu rentetan yang akan menjadi bentuk penilaian kami. Apakah ini saudara Edi yang menyampaikan atau hanya persepsi pengacara? Ini juga nanti penting kami klarifikasi. Karena apa? Kami ingin mengetahui ada tidak ketulusan, itikat baiknya, atau hanya cuma di mulut saja. Nah kan ini kan satu hal. Ini jadi terus terang saja ya. Ini saya menyampaikan ini para pemangku-pemangku adat secara kultural di garis bawah, di grassroots akar rumput, ini masih dalam artian itu ya kita masih tolong sementara percayakan kepada kita untuk ini, tapi insya Allah saya bilang ini akan berjalan. Tapi kalau melihat gelagat yang nantinya banyak dalih, banyak kilah ya saya terus terang saja ya, jadi nanti seiring waktu lah kita akan melihat sampai proses ini berjalan begitu. Oke, jadi kalau dari pihak masyarakat adat memantau proses hukum dan menantikan prosesi adat, tapi kalau dari pengacara fokusnya ke proses hukum sekarang. Nah sekarang berikutnya apa yang akan dijalani Pak Edi Mulyadi? Hari Rabu besok diperiksa kembali sebagai tersangka begitu? Ya, sebagai tersangka juga insya Allah kami akan melayangkan surat ke Dewan Pers minta perlindungan hukum di sana. Karena persoalan hukumnya adalah masalah Pak Edi sebagai seorang wartawan senior gitu. Artinya produk-produk hukum dan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin dari 1 sampai 30 pertanyaan yang di BAP kemarin itu adalah produk jurnalistik semua. Makanya kami akan kirim surat besok ke Dewan Pers. Dan sekali lagi ditegaskan produk jurnalistik itu bisa dipertanggungjawabkan begitu dan akan disampaikan ke pihak kepolisian. Ke Dewan Pers. Oke. Kami akan kirim surat. Tapi ini sudah disampaikan ke pihak penyidik belum, pada saat besok kami akan menyampaikan
Setelah ketemu Pak Edi, nanti mendampingin Pak Edi, habis itu nanti ada tim saya yang akan mengirim surat ke Dewan Pers. Oke, bukti-buktinya selain video itu apakah ada yang dipunyai tim kuasa hukum untuk membuktikan bahwa kalau dari pihak pengacara kan mengatakan bahwa itu tidak ada maksud untuk menyakiti. Iya betul, kami tidak ada pernah bicara masyarakat Dayak kok, nggak ada. Nggak pernah, Pak Edi nggak pernah nyinggung-nyinggung masyarakat Dayak kok di situ. Hanya tempat jin buang anak aja. Itu aja. Oke, Yang ribut kan sekarang masyarakat Dayaknya yang ribut. Pak Edi satu kata pun tidak pernah nyebut nama Begini masyarakat Pak, Dayak. ya saya boleh. Pak Rahmat, silakan. Jadi kita tidak melihat sepotong-sepotong. Kita lihat kan perentetannya itu sampai terakhir. Selain bilang jin buan anak juga bahwa itu pasarnya apa yang disebut tadi dengan kata-kata begitu. Kemudian terakhir ada narasi tanya jawab dengan di sebelahnya itu seolah-olah ya kalau di situ yang mau tinggal ya monyet saja begitu. Ini kan rangkaian gitu. Ada berapa rangkaiannya. Jadi tidak berdiri sendiri hanya jin buang anak gitu. Jadi saya pikir sudahlah saya tidak mau masuk kepada substansi yang menjadi materi daripada hal tersebut. Kita percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang sudah menangani kasus tersebut, tapi yang jelas kami akan mengawalnya dan silahkan kepada para pengacara kalau memang ini seperti disampaikan tadi ada delik segala macam ya silahkan ada saluran hukumnya, ada pra peradilan, ada hal segala macamnya ya kita akan melihat Ya dan kita akan mengawal lakukan itu semua lah. Dan yang paling penting kami hanya ingin menunggu ketulusan dan itikat baik saja. Dan kalau itu nanti seiring waktu kami lihat juga dari masyarakat suku bangsa Dayak dan yang lainnya, baik tingkah pembicaraan para pengacaranya maupun saudara Edi Mulyadi, ya kami akan catat terus. Sekarang kita akan ikuti proses hukum yang berjalan di kepolisian. Besok ada ngancam lah, bahasa ngancam-ngancam apa? Ya, tidak ada kita mengancam Pak ya. Saya hanya mengingatkan saja. Nggak bagus tuh Mas. Ya, kita hanya mengingatkan baik aja. Apalagi namanya Nasution Hamka. Kok ngaku orang Dayak? Nah itu sopan-sopan. Woi, Bapak belum tahu. Datang Bapak. Datang sama saya. Oi, orang Dayak banyak Pak. Ada ngancam orang Dayak itu. Nah inilah Bapak belum jauh mainnya Pak. Ya, jangan mempertanyakan suku orang Bapak. Ya, nggak mungkin saya ditunjuk jadi juru bicara. Oke, baik. Sekarang kita ikuti proses hukumnya yang akan berlangsung besok juga akan diperiksa kembali oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Herman Kadir, terima kasih Pak Haji Rahmat Nasution. Salam hormat Pak Herman Kadir ya. Ya, salam hormat Pak Nasution Hamka. Baik. Selamat petang. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Selesai, terima kasih.